ketik, kurir, dan kupon. Kedengarannya simpel ya, tapi tunggu dulu. 3 kata ini ternyata nyimpen cerita yang luar biasa. Cerita tentang gimana akal-akalan, proses jadi dewasa, dan satu hal penting, latihan yang tekun itu abadi. Oke, kita mulai ya. Ceritanya gini, suatu malam yang dingin, si penulis lagi asyik baca buku. Tiba-tiba anaknya yang baru 11 tahun, Akil, nanya, "Bah, gimana belajar cepet ngetik?" Pertanyaan ini muncul, ya karena dia lagi kesel abis di kelas TIK, masih ngetik pakai 2 jari. Nah, pertanyaan pertama tadi kan wajar ya buat anak seumurannya, tapi justru pertanyaan kedua inilah yang jelek kena banget. Pertanyaan polos ini ternyata kayak kunci yang ngebuka kotak kenangan masa lalunya yang berharga banget. Dan klik, seolah-olah tombol enter di keyboard kenangan ditekan, kita langsung diajak lompat kembali ke masa lalu si penulis. Jauh ke era awal 2000-an, sekitar tahun 2002, pas dia masih jadi mahasiswa baru. Oke, selamat datang di Cibiru tahun 2002. Ini bukan cuma nama tempat loh, ini adalah sebuah dunia, sebuah ekosistem mahasiswa dengan ritme hidup yang beda banget. Di sini, sebuah keahlian yang sekarang kita anggap biasa aja, dulu, wah, itu sesuatu yang istimewa. Coba deh bayangin suasananya. Ini semesta mahasiswa zaman itu. Pusatnya itu ya kios-kios fotokopian kayak Sae dan Pelangi. Terus, buat ngisi perut, ada warung makan legendaris, Bahari sama McDog. Nah, buat ngerjain tugas, larinya ke rental komputer, BIOS, Babon, Ibnu Sina. Kalau mau melek dunia luar, ke warnet kampus atau Al-Jamiah. Dan yang bikin hidup terus berjalan, ada bala-bala ajat yang buka 24 jam nonstop. Semuanya ini dihubungkan sama bus Damri dan angkot yang selalu penuh sesak. Jadi ini poin pentingnya nih. Di zaman itu, di mana laptop pribadi itu barang mewah, bisa ngetik cepet itu bukan cuma buat ngerjain tugas. Bukan. Itu adalah skill bertahan hidup. Bener-bener jadi modal sosial dan ekonomi buat mahasiswa perantauan biar bisa terus makan dan kuliah. Dan tabel ini nunjukin ekonomi perjuangan mahasiswa itu dengan jelas banget. Ada 2 jalur utama nih. Pertama, jasa ngetik. Ngetikin makalah temen di rental komputer. Hasilnya, duit buat makan nasi kuning, fotokopi, sama beli buku. Jalur kedua, nulis artikel. Kirim ke koran lewat warnet. Hadiahnya, bukan cuma kebanggaan dan pengalaman, tapi yang paling diincer, kupon buku. Oke, kita lanjut lagi ya. Ceritanya makin seru nih. Perjuangan ini ternyata nggak cuma soal ngetik doang demi dapat uang. Ada 2 elemen kunci lainnya, peran sebagai kurir dan kupon itu sendiri. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede banget. Si penulis ini ternyata juga seorang kosma, alias koordinator mahasiswa. Tapi, teman-temannya punya julukan yang lebih jujur. Dan, ya lucu juga sih, korban suruhan mahasiswa. Kedengarannya emang kayak orang yang repot terus ya, tapi justru karena peran ini, dia jadi pusat arus informasi di kelas ya. Jadi gimana sih perjalanannya seorang kurir ilmu ini? Prosesnya gini, pertama, dia ngambil bahan kuliah dari dosen. Kedua, dia bawa ke tempat fotokopian yang berisik itu. Ketiga, nungguin satu persatu halaman di fotokopi. Keempat, bagiin hasilnya ke teman-teman sekelas. Nah, ini dia rewardnya. Dia jadi orang pertama yang bisa baca semua materi itu. Gratis pula. Dari tugas yang kelihatan remeh-temeh ini, dia dapat pelajaran yang dalam banget. Seperti kutipan ini bilang, pengetahuan itu seringkali tumbuh dari peran-peran yang kita anggap biasa. Ilmu dan ide-ide cemerlang bisa muncul dari tindakan-tindakan kecil melayani orang lain. Sekarang, ayo kita sambungin semua benang merahnya. Gimana sih 3 hal ini, ngetik, jadi kurir, dan dapat kupon, bisa saling berhubungan? Ternyata, ini semua ngebentuk sebuah siklus yang keren banget, semacam ekosistem literasi pribadi yang mandiri. Coba lihat deh siklusnya di sini. Ini kayak roda yang terus berputar. Awalnya dari menulis. Keterampilan ini menghasilkan artikel yang dipublikasikan. Terus dia dapat imbalan berupa kupon buku. Kupon ini dipakai buat dapetin buku-buku baru. Dari buku baru, dia belajar dan dapat inspirasi. Buat apa? Ya buat menulis lagi. Gitu terus. Mutar, makin lama makin besar. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang. Balik ke pertanyaan si Akil di awal tadi. Dengan semua kenangan dan pengalaman ini, kira-kira gimana ya ayahnya ngejawab pertanyaan itu? Nah, ini dia perbandingan 2 generasi.
Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Dulu senjatanya itu komputer rental, mesin fotokopi, sama voucher buku. Sekarang generasinya Akil udah pakai laptop dari sekolah. Ngetiknya di Google Docs, layarnya pun layar sentuh. Beda banget kan dunianya? Tapi, nah ini dia intinya. Walaupun alat-alatnya beda jauh, tradisinya itu tetap sama. Teknologi boleh lari kencang, tapi ada satu hal yang nggak akan pernah berubah. Dan tradisi itu adalah soal kesabaran. Tradisi menulis itu selalu dimulai dari hal yang sama. Sabarnya jari-jari kita dilatih, diasah, sampai akhirnya nemuin ritmenya sendiri di atas keyboard. Mau itu di PC jadul di rental atau di laptop canggih sekarang. Proses belajarnya, ya itu-itu juga. Pada akhirnya, si penulis merangkum semua perjalanannya dalam satu kalimat yang indah banget ini. Setiap kata yang ditulis dengan sungguh-sungguh selalu menemukan jalan bersama untuk menjadi ilmu, rezeki, dan kenangan yang tak pernah benar-benar selesai. Nah, cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin, keahlian kecil apa dari masa lalu Anda yang mungkin dulu dianggap sepele, tapi tanpa disangka-sangka justru punya peran besar ngebentuk diri Anda yang sekarang?